Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita laksanakan di Masjid Hijau, yaitu berkaitan dengan kitab Ta'dhimus Sunnah oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar, serta mengamalkan kebenaran yang ada di dalamnya. Taib, kita sekarang sampai kepada faslun fi ta'jili uqubati man lam yu'azzim as-sunnah. Balasan yang dipercepat atas orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengulang yang sudah kita lewati. Seorang muslim, seorang muslimah yang telah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintah Rasul. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyinabu manahan wa zajar, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya di situ kewajiban mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati juga ayat-ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul yang dikatakan Imam Ahmad, ada lebih dari 30 ayat yang mewajibkan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ayat-ayat tersebut bentuknya adalah ancaman atas orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nur, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul
untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Di situ ada dua ancamannya. Akan tertimpa fitnah, kata para ulama, di antaranya orang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, kalau dia sampai menghina, memperolok sunnah Rasulullah SAW, atau akan disesatkan kemana dia menyimpang. Balasan secara maknawi atau azab yang pedih secara fisik di antaranya. Maka ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, seorang muslimah yang bijak harus betul-betul mewaspadai ancaman tersebut dengan betul-betul mengikuti sunnah Rasul, mengagungkan sunnah Rasul SAW, tidak melecehkan sunnah Rasul SAW. Apalagi ancamannya inna syani'aka huwal abtar. Seperti yang tercantum di papan tulis itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad dialah yang terputus. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wan nurisati huwal abtar al maqtu'. Sesungguhnya yang membenci wahai Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu dari petunjuk, dari cahaya, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang melecehkan, yang tidak mau mengagungkan sunnah Rasul, akan diputus dari rahmat Allah, alias akan mendapatkan siksa dan azab di dunia wal akhirat. Ulama mencontohkan di antara kejadian yang konkret di zaman Rasulullah SAW, terutama bagi yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kisah Raja Persia. Rasul dahulu mendakwahi para penguasa pada waktu itu dengan mengutus utusan mengirim surat kepada mereka, kepada penguasa Rom, kepada penguasa Persia. Penguasa Romawi meskipun tidak mau masuk Islam, tapi tetap menghormati surat Rasulullah SAW. Namun penguasa Persia alias Kisra merobek-robek suratnya Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, langsung Allah percepat azabnya dengan dia dibunuh sendiri oleh keluarganya, dan kekuasaannya hancur, tidak ada sampai sekarang ini. Ini salah satu kata para ulama, bukti inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan baca, nukilkan contoh-contoh seperti tadi, bagaimana Allah percepat azab orang yang melecehkan alias tidak mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Di cetakan saya halaman 18, An Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimali. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ada seseorang makan dengan tangan kirinya di samping Rasulullah SAW. Faqala, Rasul pun menegur orang itu dengan mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, orang itu langsung membantah Rasul dengan mengatakan, aku tidak sanggup makan dengan tangan kanan. Qala, Rasul pun mengatakan, lastata'ta, selama-lamanya engkau tidak akan bisa makan dengan tanganmu. Ma manahu ilal kibur, orang itu tidak mau makan dengan tangan kanan, tidak mau mengikuti
ajaran Rasul karena kesombongannya. Qala, dikatakan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, fama rafa'a ila fi, maka dia pun tidak bisa mengangkat tangannya untuk memasukkan, menyuapkan makanan ke mulutnya. Kalau mungkin bahasa kita sekarang langsung kena stroke tangannya. Kaku, tidak bisa diangkat untuk menyuapkan makanan ke mulutnya. Ini sebagaimana tadi firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Allah percepat azab orang yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tadi sudah kita sampaikan, azab tersebut ada dua. Azab fisik seperti orang ini, ada pula azab batin, yaitu semakin Allah sesatkan dari kebenaran. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Ini bahkan lebih dahsyat daripada azab fisik. Orang itu nggak sadar kalau diazab oleh Allah dengan semakin dijauhkan dari kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalannya para sahabat, kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang-orang yang sudah tegak hujjah. Makanya Rasul tadi menegakkan hujjah terlebih dahulu. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dinasehati oleh Rasul, namun dia ngeyel, dia keras kepala, dengan sombongnya mengatakan la astati, aku tidak sanggup, karena sudah terbiasa makan dengan tangan kirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasul, lastata'ta, engkau tidak akan mungkin bisa makan. Maka betul Allah pun menjadikan orang tersebut tidak sanggup untuk mengangkat tangannya menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Naudzubillah min dzalik. Ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini kisah-kisah nyata. Ini bukan dongeng fiktif yang tidak ada hakikatnya, tidak. Ini semuanya waqi' laisa lahu min dafi', diriwayatkan oleh para ulama-ulama ahli al-hadis. Di sini kisah ini diriwayatkan tadi oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Kisah yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha an yashraba min fisiqa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang minum dari mulut ceret. Tahu kan ceret? Nah, qala Ayyub fa unbitu anna rajulan syariba min fisiqa fa kharajat hayyatun. Ada seorang ulama salaf yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani. Aku diberitahu bahwasanya ada seseorang yang tidak mau mengamalkan sunnah Rasul tersebut, tetap minum dari mulut ceret tersebut, lalu tiba-tiba keluar dari ceret tersebut seekor ular. Ini sekali lagi kisah yang nyata yang menunjukkan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari, dan kisah tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Intinya seorang muslim muslimah harus betul-betul mengambil ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah ini ada pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal sehat, untuk senantiasa mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yatabakhtar fi burdaini khasafallahu bihi al-ardh fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang, dia berjalan dengan sombongnya, dengan congkaknya, menyombongkan bajunya, ya. Kadang ada orang-orang yang kalau berjalan kelihatan bagaimana sombongnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Orang ini demikian, dengan apa sombongnya, berjalan dengan pakaiannya yang mungkin mahal, yang bagus, yang indah. Khasafallahu bihil ardha. Allah tenggelamkan dia di dalam bumi. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan di negeri kita pernah kan terjadi bagaimana satu perumahan apa? Allah tenggelamkan. Ini suatu sekali lagi bukan yang fiktif atau yang tidak ada faktanya, naudzubillah min dzalik. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah sudah buktikan di zaman-zaman sebelum kita bagaimana Allah binasakan umat-umat yang menentang nabi mereka dengan berbagai macam azabnya. Allah mengatakan dalam akhir-akhir surat Al-Ankabut, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna ilaihi hasiba wa minhum man akhadatu sayha wa minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihimul arda wa ma kana Allahu liyadrimahum walakin kanu anfusahum yadrimun. Setiap umat kami azab karena sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka, kata Allah, ada yang diazab dengan suara yang keras. Di antara mereka ada yang dihujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan di dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan di lautan. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada mereka sendiri. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau maksiat saja mendatangkan musibah, apalagi sampai melecehkan ajaran Nabi SAW, apalagi memperolok ajaran Nabi SAW yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Makanya ulama ketika menulis 10 pembatal keislaman menyebutkan salah satunya manistahza'a bi syai'in min dinillah, yang memperolok ajaran Rasul SAW atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita sampaikan tadi malam tentang bahaya lisan. Kufalika hada, di antara dosa lisan ada yang kufur akbar, syirik akbar. Di antara yang kufur akbar memperolok sunnah Rasul, tidak bisa mengendalikan lisannya, dia murtad karena apa? Ucapan lisannya tersebut. Ulama mengatakan orang itu masuk Islam dengan ucapan yang singkat, yang mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung masuk Islam. Namun keluar dari Islam bisa lebih singkat dari itu. Ya, mengatakan misalnya Islam tidak laku di zaman ini, atau Islam atau Al-Quran dan Sunnah sudah kadaluarsa. Ini sudah apa? Mengeluarkan orangnya dari al-Islam. Maka seorang muslimah yang bijak wajib betul-betul berhati dari pembatal-pembatal keislaman, terutama dari al-lisan. Sebagaimana dalam peribahasa kita, lisan tak bertulang. Terkadang susah untuk dikendalikan. Kisah tadi menyebutkan bagaimana Allah menimpakan azab kepada
seseorang yang menyombongkan dirinya dengan pakaiannya, yang mana pada hari kiamat dia akan diazab, ya. Kemudian intinya di sini, faqala lahu fata qasamahu wa huwa fi hullatin. Ada seseorang, ya, anak muda, dia memakai baju yang juga mewah, yang berharga, berkata kepada perawi hadis tadi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ahakada yamshi dalikal fata alladhi khusifa bihi. Apakah orang yang Allah tenggelamkan itu berjalannya seperti demikian-demikian? Artinya orang ini ingin memperolok apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Tidak ada samina wa sadaqna. Dia istihza kepada ucapan Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apakah orang yang ditenggelamkan itu berjalan demikian-demikian? Dia praktekkan. Namun tujuannya untuk apa? Istihza, perolok, nyinyiri apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tidak mengagungkan apa yang dikatakan oleh Rasul SAW. Sabda Rasul dijadikan sendagura. Na'udzubillah min dalik. Summa daraba biyadih fa'athara asratan kada yatakassaru minha. Maka Abu Hurairah pun memukul dengan tangannya sampai dia terjatuh dan patah kakinya. Kemudian Abu Hurairah bawakan ayat, inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami, kata Allah, mencukupi dirimu wahai Nabi Muhammad atas orang-orang yang memperolok. Ini juga ancaman dari Allah. Yang memperolok ajaran Rasul, cepat atau lambat akan ditimpakan azab. Entah azab secara maknawi, secara batin, atau secara lahir, dengan ditimpakan azab seperti ini. Namun ingat, seandainya pun kita nggak kelihatan orang itu mendapatkan azab fisiknya, ingat ada azab apa? Batinnya semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang azab itu berupa istidraj. Semakin dia memperoleh sunnah Rasul, semakin dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun ingat, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan tenggang waktu, diulur terus, namun suatu saat azabnya lebih pedih. Sebagaimana firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diajarkan oleh Allah, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan dunia. Ketika mereka sudah di atas puncak kesenangan mereka dalam urusan dunia, akhadnahum, tiba-tiba ada datang kepada mereka. Semakin berbuat dosa, semakin berbuat bid'ah, semakin memperoleh sunnah Rasul, semakin mendapatkan urusan dunia. Ingat, itu adalah istidraj dari Allah. Allah berikan tenggang waktu untuk dia terus menumpuk dosa-dosanya, maka azabnya lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah berikutnya, an Abdurrahman bin Harmalah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Sa'id ibn Musayyib, atau rahimahullah, Abdurrahman bin Harmalah, ja'a rajulun ila Sa'id bin Musayyib, datang seseorang kepada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, yuwaddi'uhu bihajin aw umrah. Orang itu pamit untuk berangkat haji atau umrah kepada Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in. Faqala lahu la tabrah hatta tusalli. Jangan engkau keluar masjid, jangan engkau pergi dari masjid sampai engkau salat. Fa inna Rasulullah SAW qala, karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhruj ba'dan nida minal masjid illa munafiqun illa rajulun akhrajatu hajatun wa huwa yuridu raj'a ilal masjid. Hadis Rasul mengatakan,
tidak boleh seseorang keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan kecuali orang munafik. Ini larangan apa? Setelah dikumandangkan azan sedangkan orang itu ada di masjid, tidak boleh dia apa? Keluar. Kecuali orang apa tadi? Munafik. Dan contohnya kelompok Syiah Rafidhah. Ketika kita dulu kuliah di Madinah, salat di Masjid An-Nabawi, sering kita melihat pemandangan orang-orang munafikin ini. Ketika dikumandangkan terutama salat adzan maghrib, banyak dari orang-orang Syiah Rafidhah atau salat asar adzan dikumandangkan, mereka apa? Keluar dari masjid, pulang ke hotel. Paham ya? Padahal apa? Baru dikumandangkan adzan. Nanti selesai sholat, mereka pergi ke kuburan Baqi. Ini sekali lagi, yang Rasul SAW sabdakan tentang ciri orang-orang al-munafiqun. Ketika sudah dikumandangkan azan, orang itu sudah di masjid, tidak boleh keluar. Kecuali tadi, kalau dia memang orang apa? Munafiqun. Dan memang sekali lagi, Syiah Rafidhah itu gambaran al-munafiqin. Kemudian, kecuali yang kedua, orang yang memang ada kebutuhan yang mendesak. Namun dia setelah itu ingin pergi lagi ke masjid. Mungkin di masjid nggak ada toilet misalnya, dia pergi ke rumah dulu, namun apa mau kembali lagi. Intinya ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Faqala, orang yang pamitan tadi kepada Sa'id bin Musayyib berkata, inna ashabi bil harra fa kharaja. Kata orang itu, teman-temanku menunggu di tempat fulan, maka dia pun keluar dari masjid. Falam yazal Sa'id yuli bi dzikrihi. Sa'id bin Musayyib terus menasihati, mengingatkannya jangan keluar. Hatta ukhbira annahu waqa min rahilati fankasrat fakhiru. Orang itu tetap ngeyel, tidak mau sami'na wa ta'na kepada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib. Orang itu pergi menunggangi kuda ataupun untanya sampai akhirnya dia pun apa? Jatuh dari kendaraan tunggangannya dan patah fakhidu, pahanya ataupun terluka kakinya. Ini sekali lagi salah satu contoh bagaimana Allah menyegerakan azab bagi yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW padahal sudah tegak hujjah atasnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang berikutnya, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi fi syarhi li Sahih Muslim, qara'tu fi ba'dil hikayat anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ismail At-Taimi ketika mensyarah Sahih Muslim berkata, aku pernah membaca sebagian kisah tentang orang-orang mubtadi'ah ahlil bid'ah ketika dia mendengar sabda Rasul, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan memasukkan tangannya ke dalam timba ataupun ciduk atau apa yang semisal dengannya sampai dia mencucinya terlebih dahulu. Ada keran, cuci dulu tangannya, jangan langsung dimasukkan ke bak mandi atau yang semisalnya. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu kemana tangannya itu bermalam. Ini sekali lagi sabda Rasulullah SAW tentang adab bangun tidur. Setelah bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Nah, ini adalah apa? Adab-adab yang selayaknya diagungkan, dipraktekkan oleh seorang muslimah. Namun ada seorang ahli bid'ah ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, qala dzalikal mubtadi ala sabi tahakkuk. Orang ini memperolok, orang ini nyinyiri sunnah Rasul tersebut seraya mengatakan
ana adri aina batat yadi fil firash. Kata ahli bid'ah tadi, aku tahu kemana tanganku itu bermalam atau berpindah-pindah. Maka dia pun akhirnya apa? Memasukkan tangannya, ini salah satu adab orang yang percepat, memasukkan tangannya ketika mungkin tidur ke dalam apa? Duburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, bagaimana Allah percepat adab atas orang-orang yang istihza kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik memperoleh sunnah Rasulullah laka sallallahu amsalahu. Masalah jenggot, bagaimana dikatakan semakin apa? Panjang jenggotnya semakin goblok dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul yang mengatakan aful liha, peliharalah apa? Demikian pula dengan merapatkan shaf, banyak yang memperoleh. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, pasti cepat atau lambat, dalam artian cepat di sini bisa azab rohani ataupun jasmani, ataupun tadi diberikan istidraj, nanti suatu saat azabnya lebih dahsyat di dunia atau fil akhirah. Kemudian ulama yang bernama Muhammad bin Ismail Taimi berkata, "Falyattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunan wa mawadi'it tauqif." Hendaklah seorang itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jangan sampai meremehkan, melecehkan sedikit pun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, ada seorang dai yang katanya membela Nabi ketika ada kasus orang kafir di Perancis memperoleh Rasulullah SAW, kemudian kan ada yang membunuhnya, Kemudian apa? Ada sebagian ikhwan menulis tulisan menghadapi penghinaan Nabi itu dengan mengikuti sunnah Nabi. Dibantah oleh sang dai dengan mengatakan, masa menghadapi penghinaan Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi? Kan kita apa? Tiap hari mengikuti sunnah Nabi, harus cari yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa istihza kepada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul itu bukan hanya apa? Tahiyatul masjid, bersiwak atau adab-adab tadi. Di antaranya menghadapi musuh-musuh Islam harus dengan ittiba apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana kelompok-kelompok pergerakan Harakiyun, mereka mengatakan enggak usah kita bahas jenggot, bahas celana cingkrang, ini kusur, ini kulitnya saja. Kita butuh alud, intinya Islam, yaitu apa kata mereka? Jihad. Naudzubillah min dzalik. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara apa? Totalitas. Nah, itulah para pencela, penghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun berkedok membela Islam, membela Nabi, padahal ucapannya menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk berhati-hati. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah lagi dari Abi Yahya As-Saji. Qala kunna namshi fi azqatil Basra ila babi ba'dil muhadditsin fa asra'na al-mashya wa ma'ana rajulun majilun muttahamun fi dinihi. Dari Abi Yahya As-Saji, beliau berkata, kami pernah berjalan menuju ke rumah sebagian ahli hadis untuk belajar al-hadis. Kami pun menyegerakan perjalanan dan bersama kami ada seseorang yang kalau istilah orang kita itu gak sempurna, gak waras, muttahamun fi dini, ada penyimpangan dalam agamanya. Orang itu mengatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika. Angkatlah kaki-kaki kalian dari sayap-sayap para malaikat. Kira-kira ada yang paham enggak apa hubungan ucapan orang ini dengan kisah sebagian orang datang ke para ulama hadis tadi? Ada yang paham enggak kira-kira hubungannya antara
ucapan orang yang gak waras ini, yang mengatakan angkatlah kaki kalian, jangan sampai menduduki sayapnya para malaikat. Dengan kisah mereka pergi belajar kepada ahli hadis. Ada yang bisa nyambungkan enggak? Hubungannya apa? Masih belum bangun ini. Nah, paham enggak pertanyaannya? Ini tombol ngantuk. Kalau nggak ditanya, ngantuk terus nanti. Nah, apa hubungannya? Paham nggak pertanyaannya? Orang ini mengatakan, ya, yang nggak waras ini mengatakan, angkat kalian, jangan menginjak-injak sayapnya para malaikat. Apa hubungan ucapan ini dengan perkataan Abi Yahya As-Saji, kami pergi belajar kepada ahli hadis? Ada yang nyambungkan enggak hubungannya apa? Taib ahsan tabarakallahu fiik. Rasul mengatakan wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Kata Rasul, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka demi menunjukkan keridhaan mereka terhadap para penuntut ilmu agama. Seorang muslim yang mendengarkan hadis Rasul ini, sami'na wa shadaqna. Dia meyakini malaikat betul-betul meletakkan sayapnya. Cuma kan kita nggak tahu. Ya, alamul ghaib. Malaikat alamul ghaib. Kita nggak bisa melihat, namun kita benarkan sabda Rasul. Paham tuh? Paham nggak sabda Rasul ini? Ya, orang ini ingin memperolok hadis tadi. Paham? Seolah-olah apa? Tidak mempercayai ada malaikat yang apa? Meletakkan sayapnya. Sampai dia mengatakan, angkat kaki kalian, jangan menginjak sayap malaikat. Dalam rangka apa? Istihza kepada hadis Rasulullah SAW. Falam yazal fi maudhihi hatta jafat rijlahu wa saqat. Apa azab Allah atas orang tersebut? Diriwayatkan di sini, dia pun tidak bisa bergerak atau lumpuh, ya, tidak bisa menggerakkan kakinya sampai dia pun kaku dan jatuh. Ini sekali lagi hati-hati dengan al-istihza bi sunnah atau bil hadis. Azab bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitabnya Zammu Al-Kalam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada lagi kisah dari Al-Qadi Abu Thayyib, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur faja'a syabun khurasaniyun fasala an mas'ati al-musarra fatalibun bid-dalil hatta ustudilla bi hadisi Abi Hurairah al-waridu fiha. Intinya, ada seseorang yang bertanya, ya, kepada salah satu ulama hadis tentang suatu permasalahan. Kemudian sang ulama membawakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang permasalahan tersebut. Faqala wa kana Hanafiyan. Abu Hurairah ghairu maqbulil hadis. Orang itu memperolok sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Dia mengatakan Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Kenapa demikian? Karena menyelisih madhabnya. Paham dong? Ya, ini sekali lagi salah satu juga yang berbahaya atas agama seseorang, memperolok hadis Rasulullah SAW dengan dalih sahabat yang meriwayatkannya tidak diterima hadisnya. Padahal Abu Hurairah termasuk sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan al-hadis, ribuan hadis diriwayatkan Abu Hurairah. Kalau dikatakan tidak diterima hadisnya, ini sekali lagi apa? Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak sunnah Rasul yang dihapus. Ini istilah salah satu bentuk istihza kepada sunnah Rasul SAW. Makanya orientalis, orang-orang kafir yang ingin merusak Islam, di antaranya dengan menjatuhkan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang bisa menyebut enggak? Ya, sebetulnya ada 7 sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Coba sebutkan 5 saja. Ada yang ingat enggak? Atau yang ada yang paham? Sebutkan 5 sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Omongan tuh. Dan antum juga jangan menyinyiri pertanyaan ini. Wah, Ustadz ini kok suka tanya saja. Ini juga sunnah Rasul, kata para ulama, fit ta'lim, dalam mengajar. Rasul, insya Allah antum sering mendengar, Rasul sebelum mengajarkan suatu sunnah beliau, terkadang beliau apa? Tanya dulu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibadi alal Allah. Rasul pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ini kita ingin mengikuti sunnah Rasul. Nah, bertanya dulu. Kalau mungkin nggak bisa dijawab, atau kalau antum pura-pura nggak bisa jawab, Anda jawab. Nah, ada yang tahu nggak? Sebutkan 5 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disebut Abu Hurairah, ya, nggak apa-apa, sudah bonus. Ya, tinggal 4. Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, bukan. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anas bin Malik. Kurang satu lagi. Siapa? Jabir bin Abdullah. Nah, baik. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Cuma dari 7 itu yang terbanyak memberikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, orang tadi memperalat sunnah Rasul dengan menjatuhkan perawinya dari kalangan sahabat dengan mengatakan Abu Hurairah ghairu maqbulil hadis. Maka fama istatamma kalamuhu hatta saqata alaihi hayyatun azimah min safil jami'. Tidaklah orang itu menyempurnakan ucapannya, memperalah hadis Rasul dengan menjatuhkan perawinya dari sahabat Rasul. Tidaklah sampai selesai ucapannya, tiba-tiba turun jatuh dari atap masjid seekor ular yang besar. Hayyatun azimah min sakfi al-jami'. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fawasaban nasu min ajliha. Dikatakan manusia pun lari ketika melihat ular yang besar tersebut jatuh dari atap masjid. Wa haraba syabu minna. Sedangkan yang memperoleh tersebut juga ikut lari. Wa hiya tatba'uhu. Namun seekor ular tadi mengikuti pemuda tadi. Banyak yang lari. Cuma ular tadi malah mengejar siapa? Yang menghina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fakilalahu, orang-orang pun berkata, tobatlah dari ucapanmu tadi. Faqala tubtu, dia pun mengatakan, aku bertobat. Faghabatil hayyah. Tiba-tiba ular tersebut menghilang. Intinya sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala Adz-Dzahabi isnaduha a'immah. Sekali lagi ini untuk menguatkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Ini bukan dongeng yang tidak ada hakikatnya, ini nyata. Kata bahkan Imam Dzahabi yang meriwayatkan kisah ini sanadnya a'immah, para ulama-ulama besar ahli al-hadis. Artinya beliau mensahihkan kisah ini. Ini bukan sesuatu yang dusta, yang hoax, namun ini hak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kisah berikutnya, qala Qutbuddin al-Yunini balaghana anna rajulan yud'a Aba Salama min nahyati Busra kana fihi mujunun wastihtar. Ada seorang yang bernama Qutbuddin berkata, telah sampai kepada kami kisah seseorang yang dipanggil dengan nama Abu Salama dari tempat namanya Busra tadi, yang memang agak akalnya kurang sehat lah. Fadzukira indahu as-siwak wa ma fihi minal fadilah.
disebutkan kepada orang itu tentang keutamaan bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan, laula an usyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Ketika disebutkan hadis tentang keutamaan siwak, orang itu mengatakan, wallahi la astaku illa fil makhraj. Naudzubillah min dzalik. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak memakai siwak kecuali untuk cebok, untuk istinja, untuk apa? Tempat yang kotor tersebut, yakni duburahu, fa akhadha siwakan fa wada'a fi makhrajihi tsumma akhrajahu. Dan betul dia praktek, dimasukkan ke duburnya siwak tersebut. Istihza kepada apa? Sunnah Rasulullah SAW. Fa makatha ba'da tis'ati asyhur wa huwa yashku min alamin fil batan wal makhraj. Maka selama 9 bulan dia terkena penyakit di perut dan juga tempat duburnya tadi. Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, seandainya pun tidak ada kisah-kisah ini, cukuplah ayat Al-Quran tadi yang mengancam pasti azab itu akan datang. Bahkan Rasul juga mengatakan dalam Sunan Abi Dawud, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang dari Islam, dari sunnah Rasul yang putih bersih itu, kecuali dia akan binasa. Imam Malik mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha najah, wa man takhallafa anha gharika wa halak. Sunnahnya Rasul ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Namun barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan tenggelam dan akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang ittiba dan yang mengagungkan sunnah Rasul SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Salah, Mas Reda. Kita sudah diangkat imam rawatib, masih ada yang sholat telat dan sholat berjamaah. Bagaimana bagusnya? Memang masalah fikih insya Allah tidak tersembunyi bagi antum, ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana a'imah al-arba'ah dalam masalah fikih banyak khilaf, meskipun dalam masalah akidah satu. Adapun kalau ditanya masalah ini, wallahu a'lam, selayaknya orang yang datang ke masjid dalam keadaan terlambat, sedangkan imam rotib sudah selesai salat bersama jamaah, maka ada 2 pilihan. Dia sholat berjamaah dengan yang di rumah, atau sholat sendiri di masjid. Fattaqullaha mastata'tum. Ini yang rajih. Kecuali kalau masjid itu kata para ulama, ini insya Allah mazhabnya Imam Syafi'i. Kecuali kalau imamnya bukan imam rotib, maka tidak masalah. Dia sholat berjamaah dengan yang lainnya. Meskipun sekali lagi ini khilaf ijtihadi, kalaupun ada yang berpendapat selain ini, harus lapang dada. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang adab talibul ilmi, harus ada rahabatus sadri indal khilaf ijtihadi. Lapang dada dalam masalah perbedaan fikih al-ijtihadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.